Wih, ide brilian Ahok tentang penghapusan kartu kredit untuk pejabat di tubuh Pertamina direspon oleh pengamat BUMN Universitas Indonesia, di mana akan lebih baik jika 113 BUMN mengikuti langkah tersebut. Nah, saya jadi mikir, jangan-jangan Ahok dimasukkan oleh Erick Thohir dan Jokowi ke Pertamina untuk menjadi mata-mata. Nah, jika saya menjadi Ahok, mendapat melimit kartu kredit 30 miliar, siapa yang tidak suka? Siapa yang tidak senang? Ya karena yang menanggungnya juga perusahaan. Tetapi Ahok malah melakukan hal yang lain. Ya malah menolak dan malah menghapus kartu kredit untuk pejabat di Pertamina. Memang Ahok sangat jujur dalam mengontrol keuangan perusahaan. Bayangkan Anda punya limit kartu kredit, ya otomatis dengan limit seperti itu bisa jadi akan dibuat untuk hal-hal yang bisa merugikan perusahaan tersebut. Nah, menurut Anda, jika seluruh BUMN menghapus kartu kredit untuk para pejabat petinggi di BUMN, apakah Anda setuju? Limitnya bisa dikurangi lah, ya dikurangi cuma 1 miliar aja, jangan sampai 30 miliar. Karena 30 miliar itu sangat banyak sekali. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Yes, ide cemerlang Ahok direspon Erick dan akan diikuti BUMN lainnya. Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengungkap fasilitas kartu kredit untuk menjabat. Komisaris, direksi hingga manajer Pertamina tak lagi mendapatkan fasilitas kartu kredit. Pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan, dihapusnya fasilitas kartu kredit pejabat Pertamina dapat mempermudah pengawasan dan menghindari penggunaan beban kartu kredit untuk kebutuhan pribadi. Model pengeluaran pun diprediksi akan berubah yang tadinya tak terhingga menjadi model reimburse. Jadi, kalau kemudian ada penyederhanaan dalam konteks kartu kredit di mana sekarang modelnya dari yang tadinya mereka mendapatkan alokasi di kartu kredit dalam jumlah tertentu yang relatif besar, mungkin sekarang modelnya diganti jadi model istilahnya reimburse. Artinya kalau ada jamuan makan atau segala macam atau jamuan klien itu dibayarkan saja dulu, setelah itu direimburse ke kantor, kata Toto saat dihubungi detik.com. Lebih lanjut, menurutnya kebijakan Ahok itu bagus diterapkan tidak hanya di Pertamina saja, tetapi juga di BUMN besar lainnya. Dengan begitu, pengeluaran BUMN lebih terstruktur dan efisien. Nah, ini kan menjadi model pengawasan jauh lebih mudah dan jauh lebih terstruktur. Dalam arti bahwa sekarang yang bisa direimburse memang betul-betul kepentingan dan keperluan kantor. Saya kira ini kalau perusahaannya sekelas Pertamina, PLN, Bank Mandiri, Telkom itu kan semuanya skala besar semuanya. Sehingga upaya-upaya untuk melakukan efisiensi dengan cara seperti yang dikerjakan Pak Ahok akan bagus kalau bisa diterapkan di BUMN yang lain jelasnya. Tadinya kata dia, penggunaan kartu kredit dapat diindikasikan di dalamnya tercampur antara beban kebutuhan pribadi dan perusahaan. Bisa dikatakan kartu kredit yang dibuat tidak terbatas dapat mempersulit dalam penguraian pengeluaran untuk kebutuhan perusahaan. Kalau sekarang modelnya reimburse itu betul-betul akan sangat jelas, transparan, bahwa apa yang akan direimburse itu misalnya jamuan terhadap klien atau kepentingan apapun pada saat perusahaan harus men-treat klien, sehingga pengeluaran pribadi nggak bisa lagi direimburse, tuturnya. Perihal tepat atau tidaknya, Toto menuturkan kebijakan itu sudah sejalan dengan arahan Kementerian BUMN. Kemudian kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit diprediksi dapat menghemat keuangan BUMN. Kalau menurut saya dari kacamata BUMN, saat ini di mana arah dari kementerian supaya bisa lebih kompetitif, struktur biayanya lebih efisien. Yang saya kira ini sejalanlah dengan arahan itu.
Saya kira cukup signifikan menghemat keuangan karena perusahaan-perusahaan besar jumlah direksi 1 level dan 2 level di bawah direksi itu kan jumlahnya besar sekali. Jadi kalau bisa dikontrol dengan lebih baik akan membantu proses efisiensi lebih bagus, pungkasnya. Seperti diketahui, fasilitas kartu kredit bagi Dewan Komisaris, Direksi hingga manajer PT Pertamina Persero dihapus. Kebijakan ini menjadi salah satu yang dibicarakan dalam rapat umum pemegang saham alias RUPS Pertamina. Ahok menjelaskan, fasilitas kartu kredit ini memiliki potensi penyalahgunaan yang besar. Dia menyebut, pemakaiannya bisa tidak tepat sasaran. Di sisi lain, fasilitas ini menurutnya tak memiliki dampak untuk memajukan kinerja perusahaan. Kontrol dari kemungkinan pemakaian yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan memajukan kinerja perusahaan, ungkap Ahok ketika dihubungi detik.com. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 6 fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mendukung langkah tersebut. Menurutnya, hal itu memperkuat kritik jika selama ini masih banyak yang tidak efisien di BUMN. Ada kartu kredit dan banyak fasilitas lain yang tidak relevan, padahal itu semua tak berdampak apapun untuk peningkatan kinerja bisnis BUMN, katanya kepada detik.com. Ia pun memberi sejumlah catatan pada fasilitas berlebihan yang diterima oleh para pejabat di perusahaan plat merah selama ini. Pertama, Menteri BUMN perlu mengatur secara tegas fasilitas yang diberikan kepada direksi dan komisaris. Gaji, asuransi, biaya perjalanan dinas, dan tentiem sudah sangat cukup, bahkan terhitung besar untuk beberapa BUMN tertentu, katanya. Kedua, bangun sistem yang lebih tegas terkait penilaian kinerja direksi komisaris yang selama ini telah diberi fasilitas luar biasa. Menurutnya, selama ini memang ada indikator kinerja namun evaluasinya tidak pernah jelas. Ada yang memiliki kinerja baik namun tiba-tiba diganti. Menurutnya, subjektivitas kementerian tinggi. Ketiga, rakyat mengetuk nurani direksi komisaris BUMN harus punya sense of crisis dalam situasi seperti ini. Beberapa BUMN itu remunerasi direksi komisarisnya ada yang puluhan sampai ratusan miliar. Contoh BUMN perbankan. Padahal selama ini UMKM mengeluh akses kredit yang berbelit, plafon KUR tanpa jaminan 100 juta, tapi nyatanya di lapangan pakai jaminan. Akhirnya pinjol ilegal merebak dan menjerat guru-guru dan rakyat kecil akibat tidak cukup mempunyai BUMN jasa keuangan memperluas inklusi keuangan, paparnya. Sementara anggota Komisi 6 Andre Rosiade mengatakan langkah Ahok yang menghapus fasilitas kartu kredit pejabat Pertamina tersebut perlu dilihat secara objektif dan adil. Apakah fasilitas itu tuntutan atau kepentingan pribadi? Menurutnya, bagaimanapun manajemen banyak penugasan dan kartu kredit memberikan kepraktisan. Bagaimanapun manajemen punya penugasan, direksi punya banyak tugas yang harus menerima tamu untuk urusan perusahaan. Dan itu kalau dari segi kepraktisan dengan kartu kredit perusahaan itu jelas dan bisa diaudit. Kalau misalnya dibayar dulu sama direksi nanti invoice-nya dibawa ke kantor, kan itu juga lebih panjang, katanya. Ia mengatakan mendukung semangat efisiensi, namun dia juga menuturkan manajemen juga kadang membutuhkan fasilitas itu. Menurutnya, ke depan terpenting ialah memastikan agar fasilitas untuk para petinggi Pertamina tidak disalahgunakan. Terus terang, maju kena mundur kena juga. Kalau dari semangat efisiensi saya setuju, tapi sebagaimanapun juga manajemen juga punya tugas-tugas yang kadang-kadang membutuhkan fasilitas itu. Dan kita tahu perusahaan-perusahaan besar semuanya menggunakan fasilitas itu dalam rangka transparansi. Tinggal mungkin ke depan jangan sampai fasilitas itu disalahgunakan, diaudit saja, ujarnya. Ahok menegaskan jika pencabutan fasilitas kartu kredit ini berlaku seluruh grup Pertamina, artinya tidak ada lagi pejabat di Pertamina Group yang mendapatkan fasilitas ini lagi. Intinya seluruh grup tidak lagi yang namanya kartu korporasi, tegasnya. Ahok juga buka-bukaan soal limit kartu kredit korporat dari Pertamina yang diterimanya. Dia menyebut bahwa limit kartu kredit korporatnya mencapai hingga 30 miliar. Iya, komisaris utama dengan limit 30 miliar, kata Ahok. Jika limit kartu kredit Komut mencapai 30 miliar, berapa limit kartu kredit direksi Pertamina? Mengenai hal ini, Ahok mengaku tidak pernah diberitahu oleh manajemen, sehingga ia tidak mengetahui jumlahnya. Saya tidak tahu karena saat diminta dari tahun lalu tidak diberikan, ungkapnya. Ahok menyampaikan dirinya sudah meminta ke manajemen untuk menyetop program ini sejak tahun lalu, namun sambung Ahok tidak ditindaklanjuti. Sudah kami minta sejak tahun lalu, didiamkan saja, sesalnya. Menanggapi limit kartu kredit Ahok, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga yang mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan ke pihak Pertamina. Arya menyebut limit kartu kredit yang disediakan hanya berkisar 50 sampai dengan 100 juta per orang.
Ahok juga mengungkapkan bahwa direksi juga menerima uang representatif di luar gaji pokok. Namun sayangnya menurut Ahok, direksi hingga saat ini belum mengakui menerima uang representatif tersebut.